wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Nurul Inaya Budiman dengan NIM 1912221 yang merupakan mahasiswi dari Setia Tridharma Nusantara Makassar yang saat ini sedang berproses di kelas AKA 1 semester 5 dengan jurusan akuntansi. Perihal video kali ini, sepertinya teman-teman sudah lihat dari judulnya, di mana saya akan memaparkan beberapa materi dari akuntansi sektor publik yang sangat penting untuk diketahui dan dipahami. Berbicara mengenai akuntansi, akuntansi bukan hanya berisi laporan keuangan saja, atau saldo normal debit kredit, perpajakan, dan lain-lain. Melainkan akuntansi juga memiliki salah satu materi yang tak kalah pentingnya nih teman-teman. Tak lain adalah ASP atau akuntansi sektor publik itu sendiri. Ya, akuntansi, tapi sektor publik. Nah, teman-teman bingung kan? Maka dari itu, untuk memperluas wawasan kalian mengenai materi ASP ini, please don't move and keep on watching. Apa sih yang dimaksud dengan sistem pengendalian manajemen sektor publik? Nah, sistem pengendalian manajemen sektor publik merupakan organisasi yang memerlukan sistem pengendalian manajemen untuk memberikan jaminan dilaksanakannya strategi organisasi secara efektif dan efisien, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Nah, ada pun beberapa pengendalian manajemen nih teman-teman. Ada 7, antara lain perencanaan, koordinasi antar berbagai bagian dalam organisasi, komunikasi informasi, pengambilan keputusan, motivasi orang-orang dalam organisasi agar berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi. Selanjutnya ada pengendalian, dan yang terakhir penilaian kinerja. Kita melangkah ke tipe pengendalian manajemen nih. Tipe pengendalian manajemen dapat dikategorikan dalam 3 kelompok. Yang pertama ada preventive control atau pengendalian preventif, di mana dalam tahap ini pengendalian manajemen terkait dengan perumusan strategi dan perencanaan strategi yang dijabarkan dalam bentuk program-program. Selanjutnya ada operasional control atau pengendalian operasional, yang dimana dalam tahap ini pengendalian manajemen terkait dengan pelaksanaan pengawasan program yang telah ditetapkan melalui alat berupa anggaran. Anggaran ini menghubungkan perencanaan dan pengendalian. Dan yang terakhir ada pengendalian kinerja, yang mana pada tahap ini pengendalian manajemen berupa analisis evaluasi kinerja berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada struktur pengendalian manajemen, di mana suatu organisasi merupakan kumpulan dari suatu pusat pertanggungjawaban. Adapun tujuan dibuatnya pusat pertanggungjawaban tersebut antara lain, yang pertama, sebagai basis perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. Yang kedua, untuk memudahkan dalam mencapai tujuan organisasi. Ketiga, memfasilitasi terbentuknya goal congruence. Keempat, mendelegasikan wewenang dan tugas ke unit-unit yang memiliki kompetensi sehingga mengurangi beban tugas manajer pusat. Kelima, mendorong kreativitas dan daya inovasi bawahan. Keenam, sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir, sebagai alat pengendali anggaran. Selanjutnya ada pusat-pusat pertanggungjawaban, yang pada dasarnya terdapat 4 pusat pertanggungjawaban, yaitu yang pertama, expense center atau pusat biaya, di mana pusat biaya adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan. Contohnya yaitu adalah Departemen Produksi dan Dinas Sosial. Berikutnya ada revenue center atau pusat pendapatan, di mana pusat pendapatan adalah pusat yang pertanggungjawaban prestasi manajernya dinilai berdasarkan pendapatan yang dihasilkan nih teman-teman. Contohnya pada Dinas Pendapatan Daerah dan Departemen Pemasaran. Selanjutnya ada profit center atau pusat laba.
Pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban yang menandingkan input atau expenses dan output atau revenue dalam satuan moneter. Contohnya ada pada BUMD dan BUMN, objek pariwisata milik Pemda, dan bandara atau pelabuhan juga. Dan yang terakhir ada pada investment center atau pusat investasi, yang dimana pusat investasi adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan atau dikaitkan dengan investasi yang ditanamkan pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Contohnya ada pada Departemen Riset dan Pengembangan. Informasi yang terkait dengan sistem pengendalian anggaran biasanya banyak diketahui oleh bagian Departemen Anggaran. Departemen Anggaran memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan prosedur dan formulir untuk persiapan anggaran. Yang kedua, mengkoordinasi dan membuat asumsi sebagai dasar anggaran, misalnya pada asumsi tingkat inflasi, nilai tukar, atau harga migas. Yang ketiga, membantu mengkomunikasikan anggaran ke seluruh bagian dalam organisasi. Yang keempat, menganalisis anggaran yang diajukan dan membuat rekomendasi kepada budgeter dan manajer pusat pertanggungjawaban. Yang kelima, menganalisis kinerja anggaran yang dilaporkan, menginterpretasikan hasil dan menyiapkan ikhtisar laporan untuk manajer pusat pertanggungjawaban. Dan yang terakhir ada menyiapkan revisi anggaran jika diperlukan nih teman-teman. Departemen Anggaran dan Komite Anggaran merupakan perangkat yang berada pada pusat pertanggungjawaban. Karenanya, pusat pertanggungjawaban merupakan alat yang sangat vital untuk pelaksanaan dan pengendalian anggaran. Selain itu juga merupakan basis pengukuran kinerja yang itu membandingkan apa yang telah dicapai oleh pusat pertanggungjawaban dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Kita melangkah ke proses pengendalian manajemen sektor publik, di mana proses pengendalian manajemen pada organisasi sektor publik dapat dilakukan dengan cara komunikasi formal dan informal. Saluran komunikasi formal terdiri dari aktivitas formal dalam organisasi yang terdiri dari 5, yaitu strategi formulation atau perumusan strategi, di mana perumusan strategi merupakan proses penentuan visi, misi, tujuan, sasaran, target, arah, dan kebijakan serta strategi organisasi. Yang kedua, strategi planning atau perencanaan strategi, yang dimana perencanaan strategi adalah proses pemantauan program-program, aktivitas atau proyek yang akan dilaksanakan suatu organisasi dan penentuan jumlah alokasi sumber daya yang akan dibutuhkan. Perencanaan strategi juga merupakan proses menentukan bagaimana mengimplementasikan strategi tersebut, teman-teman. Yang keempat, ada penganggaran. Tahap penganggaran dalam proses pengendalian manajemen sektor publik merupakan tahap yang paling dominan. Kenapa paling dominan? Karena memiliki karakteristik yang agak berbeda dengan penganggaran pada sektor swasta. Perbedaan tersebut terletak pada pengaruh politik dalam proses penganggaran. Dan yang terakhir ada pada pengukuran kinerja, yaitu penilaian kinerja merupakan bagian akhir dari proses pengendalian manajemen yang dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Pengendalian manajemen melalui sistem penilaian kinerja dapat dilakukan dengan menciptakan mekanisme reward dan punishment. Teknik akuntansi keuangan sektor publik, di mana standar akuntansi sektor publik merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan organisasi sektor publik. Adapun beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam penetapan standar akuntansi nih teman-teman. Antara lain yang pertama, standar memberikan dokumen tentang informasi yang harus disajikan dalam laporan keuangan posisi keuangan, kinerja, dan aktivitas sebuah organisasi bagi seluruh pengguna informasi. Selanjutnya,
Standar yang memberikan petunjuk dan aturan-aturan tindakan bagi auditor yang memungkinkan pengujian secara hati-hati dan independen saat menggunakan keahlian dan integritasnya dalam mengaudit laporan suatu organisasi serta saat membuktikan kewajarannya. Selanjutnya ada pada standar yang memberikan petunjuk tentang kumpulan data yang perlu disajikan yang memungkinkan atau yang berkaitan dengan berbagai variabel yang patut dipertimbangkan dalam bidang perpajakan, regulasi, perencanaan, serta regulasi ekonomi dan peningkatan efisiensi ekonomi serta tujuan sosial lainnya. Dan yang terakhir ada pada standar menghasilkan prinsip dan teori yang penting bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam disiplin ilmu akuntansi. Adapun standar akuntansi pemerintahan yang terdiri atas sebagai berikut. Memasuki hal yang paling penting nih dalam teknik akuntansi keuangan publik. Teknik akuntansi keuangan publik terdiri atas 5, antara lain akuntansi anggaran, akuntansi komitmen, akuntansi dana, akuntansi kas, dan akuntansi akrual. Kita bahas yang pertama ya teman-teman. Yang pertama ada akuntansi anggaran, di mana teknik akuntansi anggaran merupakan teknik akuntansi yang menyajikan jumlah yang dianggarkan dengan jumlah aktual dan dicatat secara berpasangan atau double entry. Akuntansi anggaran merupakan praktik akuntansi yang banyak digunakan organisasi sektor publik, khususnya pemerintahan, yang mencatat dan menyajikan akun operasi dalam format yang sama dan sejajar dengan anggarannya. Yang kedua, akuntansi komitmen, di mana akuntansi ini merupakan sistem akuntansi yang mengakui transaksi dan mencatatnya pada saat order dikeluarkan. Jadi, akuntansi komitmen mengakui transaksi ketika organisasi melakukan transaksi tersebut. Hal ini berarti transaksi tidak diakui ketika kas telah dibayarkan atau diterima, tidak juga ketika faktur diterima atau dikeluarkan. Akan tetapi pada waktu yang lebih awal, yaitu ketika order dikeluarkan atau diterima. Selanjutnya ada akuntansi dana atau fund accounting, di mana teori akuntansi dana pada awalnya dikembangkan oleh Vetter pada tahun 1947 untuk tujuan organisasi bisnis. Pada waktu itu ia melihat bahwa antara perusahaan pribadi dengan perusahaan badan memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan tersebut adalah yang pertama, perusahaan perorangan atau milik pribadi kurang menguntungkan bila dibandingkan dengan perusahaan yang milik publik atau perseroan terbatas. Kedua, adanya kesalahan dalam memahami makna entitas. Berdasarkan kedua hal tersebut, Vetter berpendapat bahwa reporting unit harus diperlakukan sebagai dana atau fund dan organisasi dilihat sebagai satu rangkaian dana atau series of fund. Maka laporan keuangan organisasi tersebut merupakan penggabungan atau konsolidasi dari laporan keuangan dana yang menjadi bagian organisasi. Selanjutnya kita melangkah ke akuntansi kas. Penerapan akuntansi kas, pendapatan dicatat pada saat kas diterima dan pengeluaran dicatat ketika kas dikeluarkan. Kelebihan cash basis adalah mencerminkan pengeluaran yang aktual, real, dan objektif. Namun demikian, GAAP atau Generally Accepted Accounting Principle tidak menganjurkan pencatatan dengan dasar kas karena tidak dapat mencerminkan kinerja yang sesungguhnya. Dengan cash basis, tingkat efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan, program atau aktivitas tidak dapat diukur dengan baik. Selanjutnya pada akuntansi akrual. Akuntansi akrual dianggap lebih baik dibandingkan akuntansi kas. Mengapa?
Karena teknik akuntansi berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan publik. Pengaplikasian accrual basis dalam akuntansi sektor publik pada dasarnya adalah untuk menentukan cost of service dan charging of service atau charging for service, yaitu untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan publik serta penentuan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik. Hal ini berbeda dengan tujuan pengaplikasian accrual basis dalam sektor swasta yang digunakan untuk mengetahui dan membandingkan besarnya biaya terhadap pendapatan atau proper matching cost against revenue. Dari kelima teknik akuntansi keuangan publik tersebut, kita juga memerlukan sistem akuntansi keuangan daerah, yang dimana sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas subsistem-subsistem atau kesatuan yang lebih kecil, yang berhubungan satu sama lain dan mempunyai tujuan tertentu. Tujuan sistem akuntansi pemerintah menurut Abdul Halim adalah sebagai berikut. Yang pertama, pertanggungjawaban atau accountability and stewardship, di mana tujuan pertanggungjawaban memiliki arti memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggung jawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintah. Yang kedua ada pada manajerial, di mana tujuan manajerial berarti bahwa akuntansi pemerintah harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijaksanaan, dan pengambilan keputusan, serta yang paling penting penilaian kinerja pemerintah. Dan selanjutnya yang terakhir ada pengawasan, yang dimana tujuan pengawasan memiliki arti bahwa akuntansi pemerintah harus memungkinkan terselenggarakannya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien. Selain Abdul Halim, Muhammad Gade juga memiliki beberapa pendapat mengenai tujuan sistem akuntansi pemerintah pusat. Antara lain, menjaga aset pemerintah dan instansi-instansinya melalui pencatatan, pemrosesan, dan pelaporan keuangan yang konsisten sesuai dengan standar dan praktek akuntansi yang diterima oleh umum. Selanjutnya ada menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan pemerintah pusat atau daerah, baik secara nasional, daerah, maupun instansi yang berguna sebagai dasar pengukuran kinerja untuk menentukan ketaatan terhadap otoritas anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas. Selanjutnya ada menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi dan pemerintah pusat daerah secara keseluruhan. Dan yang terakhir, menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara umum dan secara efisiensi tentunya. Perlunya informasi akuntansi untuk mewujudkan akuntabilitas publik. Salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik adalah melalui penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang komprehensif. Laporan keuangan tersebut merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik dan merupakan salah satu alat ukur kinerja finansial pemerintah daerah. Akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Kita melangkah ke tujuan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah ya teman-teman, yang dimana ada 4 tujuan, yaitu secara garis besar, tujuan umum penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah antara lain untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban atau accountability dan pengelolaan stewardship. Yang kedua, untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.
Nah, secara khusus, tujuan penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintah. Yang kedua, itu memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintah dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya. Lalu ada memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan. Yang ketiga ada memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta untuk memprediksi pengaruh pemilikan dan pembelanjaan sumber daya ekonomi terhadap pencapaian tujuan operasional. Dan yang kelima ada memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional. Antara lain itu ada satu, untuk menentukan biaya program, fungsi, dan aktivitas sehingga memudahkan analisis dan melakukan perbandingan dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Membandingkan dengan kinerja periode-periode sebelumnya dan dengan kinerja unit pemerintah lain. Selanjutnya ada untuk mengevaluasi tingkat ekonomi dan efisiensi operasi, program, aktivitas, dan fungsi tertentu di unit pemerintah. Yang ketiga ada unit untuk mengevaluasi hasil suatu program aktivitas dan fungsi serta efektivitas terhadap pencapaian tujuan dan target. Dan yang terakhir ada untuk mengevaluasi tingkat pemerataan atau equity. Memasuki pada pembahasan yang terakhir yaitu analisis investasi publik, di mana analisis investasi publik memiliki program investasi publik yaitu dalam melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat, pemerintah dihadapkan pada masalah pengambilan keputusan investasi publik. Keputusan investasi publik diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan, dan fungsi yang menjadi prioritas kebijakan. Pengeluaran untuk investasi publik harus mendapat perhatian yang besar dibandingkan dengan pengeluaran rutin, karena pengeluaran investasi atau modal memiliki efek jangka panjang, sedangkan pengeluaran rutin lebih berdampak ke jangka pendek. Nah, investasi publik memiliki kaitan yang erat dengan penganggaran modal atau investasi dan penganggaran modal atau investasi yang merupakan proses untuk menganalisis proyek-proyek serta memutuskan apakah proyek tersebut dapat atau tidak diakomodasi oleh anggaran modal atau investasi. Nah, sebelum diambil keputusan untuk melakukan investasi, untuk menentukan kebutuhan investasi perlu dilakukan evaluasi nih teman-teman, yang mencakup antara lain yang pertama inventarisasi investasi, kedua inventarisasi investasi memuat daftar nama dan jenis investasi, nilai investasi, kondisi barang modal yang saat ini ada, apakah baik ataukah buruk. Selanjutnya ada cakupan layanan dengan tingkat investasi yang sekarang ada. Lalu tambahan cakupan layanan yang dibutuhkan saat ini dan masa yang akan datang. Kemudian ada inventarisasi kebutuhan investasi, evaluasi kelayakan investasi, dan yang terakhir kriteria kelayakan investasi meliputi aspek-aspek teknis, sosial budaya, finansial, ekonomi, dan aspek distribusi. Maka pada penentuan kebutuhan investasi publik, penentuan kebutuhan investasi publik berkaitan dengan jumlah anggaran yang akan ditetapkan bagi masing-masing unit organisasi. Ada beberapa cara dalam menggolongkan usul-usul investasi. Salah satu penggolongannya adalah investasi penggantian, investasi penambahan kapasitas, dan yang terakhir investasi baru. Investasi penambahan barang modal perlu dilakukan bila terjadi tuntutan peningkatan cakupan pelayanan. Jumlah penambahan unit barang modal ditentukan oleh produktivitas barang modal yang saat ini ada. Produktivitas barang modal diukur berdasarkan rasio antara input dengan output yang dihasilkan. Nah, memasuki aspek kelayakan investasi, dalam perencanaan dan analisis investasi harus dipertimbangkan beberapa aspek yang secara bersama-sama menunjukkan keuntungan atau manfaat yang diperoleh akibat adanya suatu investasi tertentu. Yang pertama ada aspek teknis, kedua aspek sosial dan budaya,
ketiga aspek ekonomi dan finansial, dan yang terakhir ada aspek distribusi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi investasi publik itu ada 4. Yang pertama tingkat diskonto yang digunakan, kedua tingkat inflasi, dan ketiga risiko dan ketidakpastian. Yang terakhir ada capital rationing. Ada juga nih teman-teman dari teknik dasar penilaian investasi publik, di mana pada dasarnya prinsip penilaian investasi sangat sederhana. Terdapat 4 langkah utama untuk mengevaluasi suatu proyek investasi, yaitu yang pertama, identifikasi kebutuhan investasi yang mungkin dilakukan. Organisasi sektor publik seringkali dihadapkan pada banyak alternatif investasi untuk mencapai tujuan organisasinya. Oleh karena itu, perlu diidentifikasi alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dianalisis lebih lanjut. Yang kedua, ada menentukan semua manfaat dan biaya dari proyek yang akan dilaksanakan, atau cost or benefit relationship. Perhitungan manfaat dan biaya harus pula memasukkan analisis manfaat dan biaya sosial atau social cost or benefit yang ditimbulkan dari investasi publik yang akan dilakukan pada organisasi sektor publik. Biaya dan manfaat seringkali tidak dapat secara langsung diukur dengan satuan uang, sehingga teknik-teknik analisis biaya manfaat sangat cocok untuk diterapkan. Yang ketiga ada menghitung manfaat dan biaya dalam rupiah. Langkah kedua adalah menghitung manfaat dan biaya investasi dalam satuan rupiah. Terkadang terdapat kesulitan dalam langkah kedua ini. Kesulitan yang dihadapi adalah apabila biaya dan manfaat dari suatu proyek tidak dapat diukur dalam bentuk rupiah. Yang keempat ada memilih proyek yang memiliki manfaat terbesar dan efektivitas biaya yang tinggi, antara lain yaitu rasio biaya yang manfaat atau efektivitas biaya merupakan titik awal penentuan penerimaan proyek. Ada banyak ketidakpastian yang dapat mempengaruhi perhitungan. Dapat menggunakan analisis moneter yang mungkin mengindikasi bahwa proyek akan memberikan nilai uang terbaik. Terdapat beberapa teknik untuk melakukan penilaian investasi nih, yang dibedakan menjadi 2 metode. Yang metode pertama adalah metode penilaian investasi tradisional, dan yang kedua metode aliran kas yang diskontokan atau discounted cash flow or DCF. Nah, kita melangkah kepada analisis efektivitas biaya or cost effectiveness analysis. Analisis efektivitas biaya dilakukan karena terdapat kesulitan dalam menghitung biaya dan manfaat sosial secara kuantitatif. Adapun beberapa langkah-langkah dalam melakukan analisis efektivitas biaya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada menentukan jumlah dan waktu atas semua biaya modal. Hal tersebut meliputi pula penentuan biaya bangunan, peralatan, dan tanah. Hal ini penting karena sumber daya yang diperlukan oleh sebuah proyek harus dinilai dari opportunity cost penuhnya. 2. Membuat estimasi biaya yang akan terjadi atau running cost selama umur yang diharapkan dari suatu proyek. Yang ketiga ada membuat estimasi output terukur selama umur yang diharapkan dari suatu proyek. Dan yang keempat ada mendiskontokan biaya dan manfaat yang dapat diukur untuk memungkinkan melakukan perbandingan. Dan yang terakhir nih teman-teman ada menjelaskan secara realistis mengenai kemungkinan adanya biaya-biaya dan manfaat yang tidak dapat dikuantifikasi atau tidak dapat dihitung, tidak dapat dijumlahkan atau dinilai yang akan muncul dari proyek yang akan dijalankan di kemudian hari. Baik teman-teman, itulah pemaparan materi ASP atau akuntansi sektor publik, di mana wawasan teman-teman sekalian dapat bertambah, mulai dari pembahasan sistem pengendalian manajemen sektor publik itu sendiri, teknik akuntansi keuangan sektor publik, hingga analisis investasi publik. Maka dari itu, ke toko buah beli pepaya. Jangan lupa membeli alpukat. Demikian pemaparan dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.